Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Simonarfa dari kelompok 9 Manajemen Pemasaran. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai aspek pengelolaan penawaran pasar. Iya, di materi ini saya akan menjelaskan opsi produk baru. Produk baru itu sendiri maksudnya adalah membuat produk yang benar-benar baru atau menciptakan suatu brand baru, meremajakan produk yang sudah ada atau mengembangkannya, menambahkan fitur atau fungsi baru, menciptakan produk baru yang mengembangkan perusahaan. Seperti pada gambar ini, kita dapat lihat ini salah satu produk mie instan Indomie yang awalnya hanya punya Indomie goreng atau Indomie soto. Namun semakin lamanya berkembangnya teknologi, selera konsumen, akhirnya Indomie mengembangkan segala rasa seperti ada rasa ayam bawang dan lain-lainnya ini. Nah, alasan dasar perusahaan mengembangkan produk baru. Jadi suatu perusahaan itu memiliki alasan yang sangat kuat, ini meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan dengan adanya perubahan cepat dalam selera, teknologi, dan juga persaingan. Perusahaan harus terus mengembangkan arus produk dan jasa baru secara tepat agar tidak tertinggal atau bangkrut. Dan tujuan umumnya sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru dari produk sebelumnya. Dan untuk yang kedua, untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru, bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun revisi terhadap produk yang telah ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan pengembangan produk. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu mendorong dan menghambat. Dan mendorong, salah satunya adalah perkembangan teknologi. Yang kedua, perubahan selera, persaingan, siklus hidup produk yang pendek, dan meningkatkan laba. Sedangkan yang menghambat, kekurangan gagasan terhadap ide-ide membuat produk baru. Yang kedua, pasar yang terbagi-bagi. Jadi sulitnya perusahaan menentukan ide yang mana yang bagus untuk perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, biaya atau modal. Banyak sekali perusahaan-perusahaan memiliki ide-ide yang menarik, tetapi kekurangan modal untuk melakukannya atau untuk memproduksinya. Dan ini adalah bagian terakhir yang akan saya jelaskan, analisis kebutuhan pelanggan. Kebutuhan konsumen merupakan titik pendahuluan untuk pengembangan produk, baik untuk pasar, domestik, ataupun global. Produk-produk baru yang merangsang perusahaan untuk mencapai sasaran unit bisnis dan korporat. Untuk menentukan lingkup produk baru yang akan dipertimbangkan, manajemen sering merumuskan garis-garis besar perencanaan produk baru. Keputusan ini menjadi garis besar penting untuk proses perencanaan produk baru. Analisis kepuasan pelanggan menentukan peluang untuk produk dan proses baru. Analisis ini terbagi menjadi 7 cara. Yang pertama itu pemunculan gagasan. Pemunculan gagasan itu pencarian macam-macam gagasan menjanjikan, merupakan titik pangkal dalam proses pengembangan produk baru. Penggalian gagasan tentang mulai dari perbaikan tambahan atas produk yang ada, sampai ke produk yang sama sekali baru bagi dunia. Beraneka gagasan produk berasal dari banyak sumber. Membatasi pencarian gagasan produk baru hanya pada aktivitas lead bank interval merupakan pendekatan yang sangat sempit. Sumber gagasan produk baru meliputi para personalia perusahaan, pelanggan, pesaing, investor luar, akuisisi, dan anggota saluran. Setelah pemunculan gagasan, akan terjadi penyaringan ide dan evaluasi. Pengevaluasian ide-ide baru merupakan bagian penting dari perencanaan produk baru. Produk yang berhasil ada produk yang memuaskan kriteria manajemen untuk berjalan komersial. Manajemen memerlukan suatu prosedur penyaringan dan evaluasi yang akan menghapus ide-ide yang tidak akan menjanjikan sesegera mungkin. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi ide-ide yang paling tidak menjanjikan sebelum terlalu banyak waktu dan dana yang dikeluarkan ke dalamnya. Setelah disaring, kita akan menganalisis gagasan tersebut yang dinamakan analisis bisnis. Analisis bisnis mengestimasi kinerja komersial produk yang diusulkan. Perolehan suatu proyeksi finansial yang akurat tergantung pada mutu ramalan pendapatan dan biaya. Analisis bisnis normalnya dipecahkan pada beberapa tahap dan proses perencanaan produk baru. Setelah manajemen memutuskan konsep produk dan strategi pemasarannya, manajemen dapat mengevaluasi daya tarik bisnis proposal tersebut. Untuk memperkirakan penjualan, perusahaan dapat melihat angka penjualan historis produk sejenis dan melakukan survei untuk mengetahui opini pasar. Perusahaan tersebut dapat memperkirakan penjualan minimum dan maksimum untuk memperkirakan jangkauan risiko. Setelah mempersiapkan ramalan penjualan, manajemen dapat memperkirakan biaya dan laba yang diharapkan dari produk tersebut, yang memasukkan biaya-biaya pemasaran, penelitian, pengembangan, akuntansi, dan keuangan. Setelah itu, akan ada pengembangan strategi pemasaran. Tujuannya itu adalah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut pada tahap-tahap berikutnya, yaitu bagaimana strategi pemasaran untuk mengenalkan produk baru ke pasar. Dalam tahap ini, perusahaan melakukan pengembangan rencana strategi, di mana strategi pemasaran lebih dulu mengalami penyaringan. Ya, itu terjadi tadi pas di analisis bisnis, terjadi penyaringan lagi mengenai strategi pemasaran. Dalam melakukan pengembangan strategi pemasaran ada 3 bagian pokok, yaitu 1. Menjelaskan ukuran struktur, perilaku pasar sasaran, posisi produk yang direncanakan, penjualan pangsa pasar, dan laba yang diinginkan dari 5 tahun pertama. Yang kedua, menggambarkan harga, strategi distribusi, dan anggaran perusahaan yang direncanakan untuk produk tersebut dalam tahun pertama. Dan yang terakhir, menjelaskan jumlah penjualan, sasaran laba, dan strategi pemasaran selanjutnya. Selanjutnya, pengembangan produk.
Setelah berhasil merampungkan tahap analisis bisnis, perencanaan produk bergerak menuju tahap pengembangan dan pengujian atau development and testing. Pengembangan dan pengujian berkenan dengan pembuatan karakteristik fisik barang dan jasa baru yang dapat diterima bagi para pelanggan. Tujuannya untuk mengkonferensikan gagasan ke dalam produk aktual yang aman, memberikan manfaat bagi para pelanggan, dan dapat diproduksi secara ekonomis oleh perusahaan. Setelah dikembangkan, terjadilah pengujian atau testing, pengujian produk dan pasar. Pada tahap ini, pengujian produk merupakan kelanjutan dari tahapan pengembangan produk. Tahapan pengujian produk diantaranya: 1. Pengujian tentang konsep produk. Kedua, pengujian desain produk. Apakah itu menarik atau terlalu bergaya dahulu atau gaya lama. Dan yang ketiga, pengujian kesukaan konsumen terhadap produk. Yang keempat, laboratorium terhadap produk. Apakah itu halal atau tidak halal, biasanya sih seperti itu. Dan yang terakhir, pengujian operasi pabrik dan tes penggunaan produk. Setelah manajemen perusahaan merasa puas dengan produknya, setelah melakukan perubahan, maka untuk lebih lanjut adalah pengujian pada tujuannya, yaitu mengetahui reaksi konsumen itu tersendiri. Yang terakhir adalah komersialisasi. Komersialisasi, pada tahapan ini semua fasilitas sudah disiapkan sedemikian rupa, baik fasilitas produksi maupun pemasarannya. Perusahaan yang sudah memasuki tahap ini harus sudah mempersiapkan strategi penetapan harga dan keuntungan yang diharapkan di dalam tahapan ini. Perusahaan sudah melaksanakan riset pemasaran terlebih dahulu, terutama yang menyangkut kebutuhan, keinginan, selera, kepuasan para konsumen yang akan dituju. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.